merupakan seperangkat nilai yang bersumber dari berbagai perilaku yang harus dihormati dan menjadi norma yang mengatur perilaku individu dalam hubungannya dengan kelompok sosial dan masyarakat. Moralitas juga menjadi tolak ukur kebaikan dan kejahatan seseorang individu yang ditentukan oleh nilai-nilai sosial budaya yang mana individu bertindak sebagai anggota sosial. Harapannya, remaja dapat mengganti beberapa konsep moral yang berlaku secara umum. Ini adalah contoh perkembangan moral yang tidak baik bagi remaja. Dalam video yang beredar, seorang remaja putri berambut pirang mengenakan kaos dan bercelana pendek memukuli serta memandang seorang ABG putri lainnya yang menggunakan seragam sekolah menengah pertama. Kapolsek Pontianak Barat AKP Jatmiko menyampaikan bahwa benar peristiwa penganiayaan tersebut terjadi di wilayah Kecamatan Pontianak Barat pada awal bulan Mei 2023 lalu. Penyebabnya hal tersebut dikatakan AKP Jatmiko karena terduga pelaku kesal ada di antara korban yang menghubungi pacarnya. Terduga pelaku yang kesal lantas melakukan penganiayaan tersebut. Terkait hal itu, pihak Polsek Pontianak Barat telah memanggil pihak-pihak yang ada di video tersebut untuk dilakukan mediasi. Namun satu di antara orang tua yang anaknya menjadi korban tetap ingin melanjutkan kasus tersebut karena hukum. Orang tua korban baru mengetahui kejadian ini setelah viral. Telah dilakukan mediasi antara kedua pihak, namun tidak terdapat titik temu sejauh ini. Unit Satreskrim telah menerbitkan laporan polisi untuk kasus ini. Nantinya, kata dia, penanganan kasus anak bermasalah hukum atau ABG ini akan diupayakan melalui jalur diversi. Dari perbuatan penganiayaan yang telah terjadi, tentunya memiliki faktor atau penyebab yang memungkinkan terjadinya peristiwa tersebut. Yang pertama, stop pacaran. Pada remaja, emosi belum stabil, sehingga mudah terjadi keributan dan terpengaruh dengan lingkungan yang buruk. Yang kedua, faktor keluarga. Faktor keluarga adalah faktor utama yang mempengaruhi moral seseorang remaja. Keluarga yang tidak harmonis dapat memberikan dampak mental dan psikologis terhadap kaum remaja. Yang ketiga, krisis identitas. Perubahan biologis dan sosiologis pada diri remaja memungkinkan terjadinya dua bentuk integrasi. Pertama, terbentuknya perasaan akan konsistensi dalam kehidupannya. Kedua, tercapainya identitas peran. Terjadinya krisis moral karena remaja gagal mencapai integrasi kedua. Yang keempat adalah kontrol diri yang lemah. Remaja yang cenderung tidak mampu membedakan mana perilaku yang dapat diterima dan mana perilaku yang tidak dapat diterima, terkadang menyeret mereka ke dalam perilaku yang tidak terpuji. Ada pula yang mampu membedakan hal tersebut, namun tidak dapat mengembangkan dan mengontrol dirinya untuk bertingkah yang sesuai dengan apa yang mereka ketahui. Dan yang terakhir adalah pengaruh lingkungan dan media massa. Lingkungan keluarga dan lingkungan sekitar serta media massa juga dapat mempengaruhi akhlak yang dimiliki oleh seorang remaja. Hal negatif yang terjadi di sekitar mereka terkadang menyeret mereka untuk ikut melakukan suatu hal yang tidak terpuji. Dan dari semua faktor-faktor atau penyebab hingga terjadinya permasalahan krisis moral yang dilanda remaja, kami menawarkan solusi berupa: yang pertama adalah menanamkan pendidikan karakter sejak dini. Masa remaja adalah masa di mana seseorang sedang mencari jati dari diri mereka. Wajar-wajar saja jika terkadang mereka melakukan suatu hal yang menyimpang. Maka dari itu, pendidikan dan pemahaman sangat penting untuk diajarkan dan ditanamkan ke dalam diri mereka. Pendidikan dan pemahaman yang baik tentu akan membawa mereka ke alam hal yang positif dan begitu pula sebaliknya. Pendidikan dan pemahaman yang buruk akan membawa mereka terjerumus ke dalam hal yang buruk. Maka dari itu, pendidikan yang baik harus diterapkan sejak sebelum mereka tumbuh dewasa dan sulit untuk dididik.
Yang kedua, memilih teman bergaul di lingkungan yang tepat. Pergaulan sangat mempengaruhi karakter dari dalam diri seseorang, apalagi pada tahap remaja. Mereka sangat mudah dipengaruhi oleh orang lain. Oleh karena itu, orang tua sebagai agen utama sebaiknya lebih memperhatikan serta memantau lagi bagaimana pergaulan anak-anak mereka di luar dan dengan siapa saja mereka berada di luar lingkup rumah. Yang terakhir adalah meningkatkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Meningkatkan iman dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa merupakan hal yang sangat penting sebagai solusi, karena sesuatu apapun yang dilandasi dengan iman dan takwa tidak akan mengarah ke hal-hal yang negatif. Dengan mengingat dan menyadari diri diawasi Tuhan, maka akan meningkatkan tingkat kesadaran mereka dalam melakukan berbagai hal. Terima kasih telah menonton video saya hingga akhir. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat kepada teman-teman semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.